Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi layanan bimbingan dan konseling. Melanjutkan pertemuan yang lalu, kita sudah membahas yang pertama tentang kiat sukses belajar. Kemudian pertemuan yang kedua kita sudah membicarakan tentang potensi diri. Nah, sekarang pertemuan ini kita akan membicarakan tentang strategi belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Anak-anak yang kami sayangi, saya yakin bahwa anak-anak kepingin menjadi orang yang sukses. Ya. Tentu saja, sukses yang diharapkan oleh anak-anak sebagai seorang siswa adalah sukses dalam belajar. Artinya mampu mencapai prestasi yang optimal. Nah, pada kesempatan ini Pak Bagio ingin mengajak kepada anak-anak untuk mengenali gaya belajar masing-masing. Apa sih itu gaya belajar? Nah, tujuan dari pembelajaran ini, kegiatan bimbingan dan konseling ini adalah agar siswa dapat mengetahui dan memahami tentang gaya belajar serta strategi belajarnya untuk masing-masing gaya belajar tersebut. Ya. Apa sih itu belajar? Ya. Belajar adalah proses untuk mencapai perubahan. Perubahan itu bisa berupa kemampuan, keterampilan, ataupun sikap. Kita mulai belajar dari bayi hingga remaja. Seseorang belajar terus. Diharapkan ketika dewasa nanti akan mahir dengan tugas-tugas kerja tertentu, serta memiliki keterampilan fungsional yang dibutuhkan. Dalam belajar, terkadang ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi, atau ia merasa kesulitan dalam pelajarannya. Padahal sebenarnya mereka mempunyai kapasitas, mempunyai kemampuan di atas rata-rata, atau memiliki kemampuan rata-rata dan tidak memiliki hambatan, misalnya cacat fisik atau cacat mental. Nah, mengapa mengalami kesulitan? Ini disebabkan karena setiap siswa mempunyai gaya belajar yang berbeda. Sementara Bapak Ibu guru mungkin kurang begitu mengenali tiap-tiap siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Nah, apa sih hakikatnya belajar? Sebelum anak-anak membuat satu kesimpulan atau pengertian tentang apa sih itu belajar, kita terlebih dahulu kenali ciri-ciri belajar. Tadi sudah Bapak saya sampaikan bahwa belajar adalah satu proses untuk mencapai perubahan. Perubahan itu dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Nah, ciri-ciri belajar ini yang pertama, adanya kemampuan baru atau perubahan. Perubahan itu bisa berbentuk tingkah laku, bisa bersifat pengetahuan, keterampilan,
maupun sikap. Kemudian ciri yang kedua, perubahan itu tidak berlangsung sesaat, ya, melainkan kecenderungannya menetap atau dapat disimpan di ingatan kita dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, perubahan tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan proses usaha. Ya. Perubahan terjadi akibat adanya interaksi dengan lingkungan. Yang keempat, perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau karena bertambahnya umur kita menjadi dewasa, ya, tapi karena adanya satu proses interaksi dengan lingkungan. Nah, dari ciri-ciri tersebut, maka kita bisa menyimpulkan hakikat belajar adalah satu proses usaha yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus melalui bermacam-macam aktivitas dan pengalaman guna memperoleh pengetahuan baru, sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku yang lebih baik. Gimana kebiasaan belajar? Setiap anak-anak punya kebiasaan belajar sendiri-sendiri. Anak-anak sudah merasa barangkali, saya sudah belajar kok nggak masuk di otak ya. Kita sering membaca buku pelajaran berkali-kali, tetapi tetap saja tidak dapat mengingatnya. Atau kadang kita sudah mendengarkan penjelasan dari guru, namun sulit untuk memahaminya. Ini bisa saja terjadi seperti itu. Nah, apa sebabnya? Sebabnya karena kita kurang mengenali gaya belajar kita. Nah, apa sih itu gaya belajar? Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi antar pribadi. Kalau kita sudah mengenal gaya belajar, maka kita akan dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih mudah sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Untuk mengenal atau tipe gaya belajar. Ada yang disebut dengan gaya belajar visual. Orang visual banyak mengikuti ilustrasi atau membaca ilustrasi sendiri. Tipe belajar ini lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Tipe visual itu yang pertama, orang visual atau siswa yang punya tipe belajar visual itu mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar.
tidak pandai memilih kata-kata dalam berbicara, tidak terganggu dengan keributan, sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bahasa lisan, pembaca yang cepat dan tekun, lebih suka baca daripada dibacakan, rapi, teratur, teliti, dan perencana yang baik. Nah, bagaimana orang visual untuk menerapkan praktek belajarnya agar cepat masuk atau lebih mudah dalam pemahaman? Maka anak-anak yang memiliki tipe visual itu cara belajarnya harus dengan gambar-gambar, belajar dengan diagram atau peta. Ya, bisa juga belajar dengan membuat coretan-coretan atau simbol-simbol, tanda-tanda yang penting. Ya. Bisa juga menggunakan video atau gambar-gambar yang berwarna. Ya. Bisa juga membuat pengelompokan. Ya. Biasanya anak-anak yang memiliki tipe visual dalam belajar itu memiliki buku catatan yang rapi, ya. Kemudian diberikan gambar-gambar, ya, warna-warni, pokoknya yang menyenangkan begitu. Ini untuk orang tipe visual. Jadi mengandalkan dengan pandangan, ya, dengan mata. Kemudian yang kedua adalah tipe auditorial. Ya. Tipe auditorial dalam belajar atau tipe ini adalah belajar yang banyak menggunakan telinga atau pendengaran sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Ya. Jadi belajar dengan cara mendengarkan atau dengan cara mendengar. Ya. Orang auditorial lebih senang informasi itu dia dengarkan dari orang lain. Nah, ciri-ciri orang auditorial ini adalah suka bicara kepada diri sendiri waktu belajar, mudah terganggu oleh keributan waktu belajar, mempunyai kesulitan menulis yang banyak tetapi hebat dalam berbicara, dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada yang dilihat, suka menjelaskan dengan panjang lebar. Strategi belajar tipe auditori atau yang punya gaya belajar auditorial, ya, maka harus banyak membaca dengan bersuara atau bercerita, ya, menulis ulang yang dipelajari atau yang diringkas, ya, membuat ringkasan. Kemudian melakukan diskusi, berdebat, bisa juga wawancara, ya, mendengarkan melalui kaset atau CD, ya, kemudian mengikuti kegiatan seminar atau lokakarya. Nah, berikutnya adalah gaya belajar kinestetik. Ya. Anak-anak mungkin sudah bisa mengira-ngira ya. Kinestetik ini artinya gerak. Ya. Yaitu tipe belajar yang lebih menekankan praktek langsung atas apa yang sedang dipelajari. Ya. Orang-orang kinestetik lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktek secara langsung.
Ciri-ciri orang kinestetik itu berbicara dengan pelan. Banyak bergerak, ya, sulit duduk diam dalam waktu yang cukup lama. Ya. Menghafal dengan berjalan, ya, biasanya ini mondar-mandir, ya, tidak bisa duduk tenang. Ya. Ketika berbicara, banyak menggunakan isyarat tubuh. Kemudian menggunakan jari sebagai penunjuk ketika sedang membaca. Strategi belajar tipe kinestetik. Yang pertama ini harus melakukan praktek. Kemudian mengamati demo atau contoh konkret. Maksudnya di sini bukan demo di jalan ya. Demo itu artinya melihat contoh ya, guru mencontohkan di depan kelas ya, atau melakukan demonstrasi dari satu kegiatan. Ya. Kemudian belajar melalui drama, melalui permainan, aktivitas lapangan, ya. Menggunakan model, ya, alat-alat praktek, ya, kerajinan tangan atau mungkin puzzle ya, atau puzzle itu. Ya. Menggunakan gerak dalam belajar. Untuk mengetahui tipe belajar kalian, apakah visual, auditorial, atau kinestetik, anak-anak bisa mengerjakan halaman lampiran. Ya. Bapak berikan petunjuk untuk pengisian lampiran. Anak-anak tinggal menjawab ya atau tidak. Ya. Kalau jawaban iya, artinya kamu memang biasa seperti itu, nanti akan diberi angka 1. Ya. Tetapi kalau anak-anak tidak seperti itu, maka akan menjawab tidak, dan nanti angkanya atau skornya adalah 0. Ya. Nah, demikianlah materi tentang mengenal gaya belajar. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa anak-anak pahami, dan yang paling penting nanti ketika praktek anak-anak bisa menemukan saya itu tipe belajarnya visual, auditorial, atau kinestetik. Ya. Dengan modalitas gaya belajar ketiga-tiganya, ya, maka anak-anak akan bisa meraih prestasi yang maksimal. Ya. Tapi kebanyakan anak-anak pasti memiliki salah satu gaya belajar yang paling menonjol. Ya. Jadi tidak memiliki semuanya bagus, ya, tapi salah satu pasti ada yang paling bagus. Tapi ketiga-tiganya itu bisa dikolaborasikan sehingga anak-anak nanti bisa memahami materi pelajaran dengan mudah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.